warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat beberapa waktu lalu salat di salah satu masjid, melihat ada seseorang salat sebagaimana salatnya yang dikenal di kalangan kita seperti orang yang matuk ayam atau ayam matuk makan ayam, terlalu cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Masih didapati seperti itu. Ketika melihat hal tersebut, saya teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, salatnya satu tidak jemaah. Mereka yang melakukan demikian, mereka berhujjah. Orang kalau naik motor ngebut, dia mesti fokusnya lebih daripada orang yang naik motor pelan. Itu dalil mereka. Jadi maksudnya adalah orang yang salatnya seperti itu, berarti tumaninahnya lebih tumaninah dibandingkan orang yang salat. Itu hujjah mereka. Gimana jemaah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ada orang yang salat seperti itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan hal yang baru. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang salat seperti itu. Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mathalul ja'i alladzi ya'kulu tamrah aw tamratan la yughniyani anhu syai'a." Permisalan orang yang dia itu sholat, rukuknya tidak sempurna, iktidalnya tidak sempurna, belum selesai rukuk sempurna dia berdiri lurus, dia langsung sami Allahu liman hamidah. Belum sempurna berdiri tegak, dia langsung sujud, Allahu Akbar lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mathalul ja'i alladhi ya'kulu tamrah aw tamratani la yughniyani anhu syai'a. Seperti orang yang kelaparan lalu kemudian dikasih satu atau dua kurma, la yughniyani anhu syai'a, di mana dua kurma tadi tidak memberikan manfaat bagi dirinya untuk menghilangkan rasa lapar yang dia rasakan. Betul-betul lapar. Orang kalau lapar dikasih dua kurma, kenyang atau enggak jemaah? Kenyang atau enggak jemaah? Kita disunahkan untuk ketika berbuka puasa, kita disunahkan untuk sebelum makan berat, kita disunahkan untuk makan 3 kurma dulu. Ini menunjukkan bahwasanya makan 3 kurma itu tidak membuat kita kenyang. Makanya ada setelah itu makan berat. Makanya Nabi SAW mathalul ja'i alladzi ya'kulu tamrah aw tamratan. Orang kelaparan yang dikasih hanya 2 kurma saja, di mana itu tidak memberikan faedah dalam salatnya atau dalam lambungnya. Begitu pula hal salat. Ketika seorang salat dengan salat yang cara seperti itu, tidak tumakninah di dalamnya, maka seperti orang yang tidak ada manfaat salatnya, tidak ada faedahnya dari salat tersebut. Seperti orang kelaparan dikasih 2 kurma, tidak ada faedahnya. Begitu pula salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri, kamu ingin menegakkan suatu salat, maka bertakbirlah. Takbir di sini takbir apa berarti? Takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Lalu kemudian setelah takbiratul ihram, maka bacalah sesuatu yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah itu rukuklah kamu di dalam salatmu sampai engkau betul-betul tumakninah dalam rukukmu. Jumhur ulama, mayoritas para ulama itu mereka mengatakan bahwasanya tumakninah itu adalah termasuk dari rukun atau wajib? Rukun salat jamaah, termasuk dari rukun salat. Bahkan mazhab Syafi'i sampai menyebutkan tumakninah dalam rukun salat itu 4 kali. Ketika rukuk, lalu kemudian sebelum i'tidal, tidak langsung i'tidal disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan dulu rukuk rukunnya, kemudian tumakninah. I'tidal kemudian tumakninah, sujud kemudian tumakninah dan seterusnya. Disebutkan sampai 4 kali tumakninah. Walaupun mazhab yang lainnya hanya dicukupkan dengan penyebutan 1 kali tumakninah, mencakup setiap sholat dari awal sampai akhir itu tumakninah. Jadi kesepakatan para ulama adalah tumakninah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Rukun kalau tidak dijalankan berarti tidak sah sholatnya. Kemudian tsumma rafa'atta ta'dila qa'iman. Kemudian ketika engkau sudah tumakninah ketika rukuk, maka bangkitlah engkau, angkatlah ketika engkau i'tidal sampai betul-betul punggungmu ini lurus. Sami'allahu liman hamidah. Jangan sami'allah belum sempurna berdirinya langsung udah sujud.
Ini belum tumaninah. Dikatakan tumaninah sampai betul-betul punggung kita lurus, berdiri, sami Allah liman hamidah. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah engkau sampai engkau betul-betul yakin tumaninah dalam sujudnya. Kadar tumaninah adalah minimal 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 1 kali cukup minimalnya. Itu sudah disebutkan seorang dikatakan tumaninah. Sunnahnya 3 kali. Bangkit, baca doa, kemudian sujud lagi, minimalnya kadarnya 1 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kadar minimal tumaninah. Maka jamaah semua rahmati Allah, faedah kita pada pagi hari ini, hendaknya ketika kita salat tumaninah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi mustahil jamaah kalau seandainya kita salat di sebelah kita ada presiden, di sebelah kita ada bos kita salat dengan cara seperti itu. Mungkin atau tidak? Sebelah kita ada pejabat nih, kita salatnya kayak tadi. Mungkin atau tidak? Sebelah kita pas. Tidak mungkin. Kita akan salat sebagus yang kita bisa. Nah, sedangkan kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul Alamin Azza wa Jalla, Zat Maha Mulia, Maha Mampu atas segala sesuatu. Kita sholat dengan demikian. Ajib jamaah. Kita di hadapan manusia, kita sholatnya betul-betul memperbagus, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sembarangan. Maka perhatikanlah sholat. Maka urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.